Seperti ini pengalaman menggunakan smartphone ZTE Blade A35. Meskipun harganya terbilang murah, tapi bisa diandalkan untuk berbagai aktivitas. ZTE baru saja merilis smartphone terbarunya, ZTE Blade A35, dengan harga yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp999.000. Di tengah pasar smartphone yang kompetitif, ZTE Blade A35 menawarkan kombinasi menarik antara harga yang murah dan spesifikasi yang cukup andal untuk kebutuhan harian, bahkan untuk bermain game. Spesifikasi, desain, performa, serta pengalaman pengguna yang dirasakan ketika menggunakan ZTE Blade A35. Layar 6,75 inch dan refresh rate 90 Hz, ideal untuk scroll sosial media. Salah satu daya tarik utama dari smartphone ini adalah layarnya yang berukuran besar, yaitu 6,75 inci. Dengan ukuran layar ini, aktivitas sehari-hari seperti menjelajahi media sosial, menonton video, atau membaca artikel menjadi lebih nyaman. Ditambah lagi, layar ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz, yang membuat tampilan menjadi lebih mulus saat melakukan scroll, terutama di aplikasi seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Meskipun resolusinya masih HD+, kualitas layar yang diberikan cukup baik untuk harga yang ditawarkan. Kecerahan layarnya memadai di dalam ruangan, namun mungkin sedikit kurang saat berada di luar ruangan di bawah sinar matahari langsung. Namun, untuk penggunaan sehari-hari di dalam ruangan, layarnya sangat cocok. Desain elegan dan tidak terlihat murahan. Walaupun berada di kategori entry level, ZTE Blade A35 memiliki desain yang tidak terlihat murah. Smartphone ini hadir dengan desain minimalis dan bodi belakang yang memiliki finishing matte, sehingga terasa premium saat digenggam. Bobotnya yang ringan dan bentuknya yang ramping membuatnya nyaman digunakan dengan satu tangan. Satu hal yang patut diapresiasi adalah penempatan tombol power dengan aksen berwarna merah menambah kesan spesial. Semua terasa pas di tempatnya, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik saat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. ZTE Blade A35 juga sudah dilengkapi dengan fitur Live Island Interactive, mirip dengan dinamika Island yang diperkenalkan oleh iPhone 15 series. Fitur ini menambah kesan modern dan canggih pada smartphone seharga Rp999.000. Performa, chipset octa-core 1, 6 GHz yang cukup andal. Berbicara mengenai performa, ZTE Blade A35 menggunakan chipset octa-core 1, 6 GHz, yang meskipun merupakan chipset entry level, sudah mampu menjalankan berbagai tugas harian dengan lancar. Aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, YouTube, dan Instagram dapat berjalan tanpa kendala yang berarti. Bahkan, untuk bermain game seperti Mobile Legends, ZTE Blade A35 mampu menghadirkan performa yang cukup mengesankan. Saat diuji untuk bermain Mobile Legends, ZTE Blade A35 bisa menjalankan game ini dengan pengaturan grafis ultra dan frame rate tinggi. Hasilnya cukup memuaskan, tanpa adanya lag yang mengganggu. Namun, karena chipset ini bukan yang paling efisien dalam hal manajemen panas, suhu perangkat cepat meningkat setelah bermain dalam waktu lama. Selain itu, baterai juga cepat berkurang saat bermain di pengaturan grafis tinggi. Oleh karena itu, jika Anda ingin pengalaman bermain game yang lebih lancar dan tanpa gangguan panas, pengaturan grafis low adalah pilihan yang lebih baik. Kamera, cukup untuk kebutuhan fotografi harian. Untuk sektor kamera, ZTE Blade A35 dibekali dengan kamera utama 13 MP dan kamera depan 5 MP. Hasil foto dari kamera utama cukup baik di kondisi pencahayaan yang ideal, seperti di luar ruangan saat siang hari. Detail gambar terlihat tajam, dan warna-warna yang dihasilkan cukup natural. Namun, seperti kebanyakan smartphone di kelas harga ini, performa kamera akan menurun ketika digunakan di kondisi minim cahaya. Noise akan mulai terlihat, dan detail gambar cenderung berkurang. Kamera depan 5 MP juga cukup untuk keperluan selfie atau panggilan video. Meskipun tidak sebaik smartphone kelas menengah, kamera ini tetap bisa diandalkan untuk kebutuhan media sosial sehari-hari. Sistem operasi, Android 14 menjadi keunggulan utama. Salah satu nilai tambah dari ZTE Blade A35 adalah penggunaan sistem operasi Android 14, yang sangat jarang ditemukan pada smartphone di kelas harga yang sama. Banyak pesaing di rentang harga ini masih mengandalkan Android Go, versi ringan dari Android yang dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Dengan Android 14, ZTE Blade A35 menawarkan pengalaman yang lebih mulus dan dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru dari Android, sehingga pengguna dapat menikmati performa yang lebih optimal dan update keamanan yang lebih baik. Android 14 juga memberikan antarmuka yang bersih dan intuitif, tanpa terlalu banyak bloatware yang sering ditemukan pada smartphone lain di kelas harga ini. Kelemahan: pengisian daya yang cukup lambat. Meskipun ZTE Blade A35 memiliki banyak keunggulan di berbagai aspek, ada satu kelemahan yang cukup terasa, yaitu pengisian daya yang lambat.
Baterai dengan kapasitas 5000 mAh membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk terisi penuh. Ini bisa menjadi sedikit mengganggu, terutama bagi pengguna yang sering berada dalam mobilitas tinggi dan membutuhkan pengisian daya cepat. Namun, dengan penggunaan yang bijak, baterai ini bisa bertahan cukup lama untuk aktivitas harian, kecuali jika digunakan untuk bermain game dalam waktu lama. Kesimpulan, smartphone murah dengan fitur tak murahan secara keseluruhan, ZTE Blade A35 menawarkan nilai yang sangat baik untuk harganya. Dengan layar besar 6,75 inci, refresh rate 90 Hz, chipset Unisoc 98631 yang cukup andal, serta kamera yang bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari, smartphone ini menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari perangkat murah namun mampu memberikan pengalaman yang memuaskan. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti pengisian daya yang lambat dan manajemen panas yang kurang baik saat bermain game di pengaturan tinggi, ZTE Blade A35 tetap layak dipertimbangkan. Di harga Rp999.000, Anda mendapatkan smartphone dengan desain premium, fitur modern seperti Live Island interaktif, dan sistem operasi Android 14, yang membuatnya berbeda dari kebanyakan smartphone di kelas harga ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.